Roh Kudus sedang terus bekerja melakukan sesuatu yang ilahi di dalam hidup orang percaya. Tetapi oleh karena pekerjaan iblis yang selalu mempengaruhi dan mencetak pikiran dan emosi orang lewat berbagai peristiwa serta kondisi buruk atau hal yang negatif yang pernah menimpa hidup mereka, maka seringkali muncul berbagai keraguan dan kebingungan di pikiran, entah dalam pertimbangan, argumentasi, opini, logika, dan sudut pandang manusiawi, sehingga membuat banyak orang cenderung tidak percaya dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Markus pasal 16 ayat 9-18 menuliskan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun, teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sekalipun pikiran dan hati murid-murid menjadi tidak percaya, tapi Yesus tetap menaruh keyakinannya pada pekerjaan kuasa firman dan roh yang Bapa curahkan untuk menggenapi kehendak Bapa. Karena itu, mari selaraskan pikiran kita dengan prinsip-prinsip kebenaran firman berikut ini. Amsal 4 ayat 23 dalam terjemahan versi mudah dibaca menuliskan, "Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu." Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 terjemahan firman Allah yang hidup dituliskan, "Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita." Dalam Roma 8 ayat yang ke-5 dituliskan, "Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh." Roma 8 ayat yang ke-6 dalam terjemahan versi mudah dibaca dituliskan, "Sebab jika pikiran orang dikuasai oleh keinginan duniawi, akibatnya adalah kematian rohani. Dan jika pikiran orang dikuasai oleh roh, hasilnya adalah hidup dan damai sejahtera." Bangkitlah dalam kuasa roh. Hancurkan segala bentuk pekerjaan musuh dan berbagai pikiran yang manusiawi serta duniawi untuk kembali diselaraskan dengan kebenaran firman. Menjadi orang-orang percaya yang mudah meyakini firman, memiliki kapasitas iman yang memindahkan gunung dan selalu mengalami realita Tuhan secara nyata. Markus 16 ayat 19-20 menulis, "Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka,
terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sebagaimana Yesus Kristus yang sudah didudukkan di sebelah kanan Allah, membawa kuasa dan otoritas dari sorga, maka gereja yang adalah tubuhnya juga diberikan kuasa dan otoritas pemerintahan kerajaan Allah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang banyak, menyaksikan berbagai kuasa dan pekerjaan Allah yang penuh keajaiban dan mujizat, serta untuk membawa banyak orang terhubung dengan realita kerajaan Allah. Untuk hal ini dapat terrealisasi dalam hidup kita, pastikan pada hari-hari ini pikiran kita terus didisiplin dengan pekerjaan firman dan roh. Terus latih pikiran kita agar dicetak ulang, sebab ketika pikiran kita mengalami perombakan menjadi selaras dengan firman, maka realita kerajaan Allah akan menjadi semakin nyata menyertai kehidupan sehari-hari kita. Kitab Efesus pasal yang keempat ayat 22-24 menuliskan, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Khusus dalam kitab Efesus 4 ayat 23 dalam terjemahan New King James Version ditulis, "And be renewed in the spirit of your mind." Kata dibaharui atau be renewed ditulis dalam bahasa Yunani dengan kata ananeo, yang berarti direnovasi atau dicetak ulang. Jadi berbagai bentuk pikiran yang duniawi dan manusiawi harus dicetak ulang sampai kita memiliki hasrat dan minat yang tinggi terhadap hal-hal rohani atau perkara-perkara ilahi. Bersiaplah, momen kebangkitan atau revival atas bangsa Indonesia sudah semakin dekat. Orang-orang percaya dan gereja Tuhan yang terus bertekun menyelaraskan pikiran mereka dengan kebenaran firman akan mengalami hidupnya menjadi portal atau pintu gerbang bagi hadirnya perkara-perkara ajaib yang akan membawa banyak orang kembali terhubung dengan realita kerajaan Allah. Amin.